Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian mengeluarkan seteguk energi inti dan batu giok itu mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Itu menyatu dengan batu giok pertama. Giok itu terus berputar dan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi segala sesuatu dalam radius 10 meter dari batu giok hingga membentuk cakram cahaya. Liu Wenju memandang kelompok Wang Lin yang terdiri dari 4 orang dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid-murid dalam lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah agar tidak terjatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, kalian masing-masing akan bertanggung jawab atas 2 murid. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di sisinya." Dengan itu, dia melangkah ke atas cakram itu dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lain segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid dan berjalan ke dis. Kedua tetua bangunan pondasi dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit!" Lingkungan sekitar mulai bergetar. Cakram cahaya itu mulai naik, lalu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang. Sesaat setelah itu mulai bergerak, para murid batin tidak dapat menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah terjatuh. Semua kekuatan yang dialami murid-murid batin dipindahkan ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir terjatuh, tapi dia menggunakan teknik atraksinya untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasakan tubuhnya bergetar seolah hendak terlempar. Dia memandang Sang Guan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah tetua pembangun yayasan, bukan sesuatu yang bisa saya tandingi. Si Tunan dengan acuh berkata, "Ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya dapat membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan." Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Tidak perlu membandingkan diri Anda setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat." Si Tunan mendengus dan berkata, "Saat aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan repot dengan junior sepertimu. Jika bukan karena kamu satu-satunya orang yang dapat mendengarkanku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu." Tidak lama kemudian, kecepatan cakram cahaya menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris tidak berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Lalu, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Lampu melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Sepertinya akan bertabrakan dengan piringan cahaya. Wajah Liu Wenju tenggelam dan dia berkata, "Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, jaga dirimu tetap stabil." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Cakram cahaya itu berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak membentuk busur di sekitar awan hitam. Piringan ringan yang berhenti dan menyala secara tiba-tiba ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung terjatuh. Beberapa murid dalam bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak mampu menjaga tubuhnya tetap stabil. Dengan berhenti dan mulai secara tiba-tiba, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkan dia bergerak mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi melewati tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya pada cakram. Saat murid dalam yang diusir tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun,
Wang Lin meraih tangan muridnya dan, sambil berputar, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak mengucapkan terima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Rekan kultivator dari Sekte Heng Yue, apakah kalian semua sudah bertemu dengan leluhur Sekte Xuan Dao saya, Pun Nanzi? Wang Lin menoleh. Dia melihat seekor kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depannya ada tetua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semuanya mencibir pada mereka. 3 dari mereka melepaskan aura kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah pria berwajah hitam di antara 3 orang kuat. Wajah Liu Wenju sangat muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat piringan cahaya itu terbang lebih cepat lagi, menjauh dari awan gelap bahkan tanpa menoleh. Tak lama kemudian, awan gelap besar itu hanya tinggal titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di lapangan mulai berubah. Petak-petak gurun mulai terlihat, mencerminkan perubahan lokasi. Cakram cahaya itu mengelilingi area itu sebentar, seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia melaju ke utara hingga mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Saat piringan cahaya itu mendarat di tanah, semua murid dalam jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengirimkan sebuah teknik. Seluruh gunung berguncang dan retakan muncul di gunung tersebut. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke dalam celah. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa semuanya memasuki celah dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, celah itu perlahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan akal ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana kecuali beberapa ruangan batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, dengan ekspresi serius, sebagian besar dari Anda telah mencapai tingkat kultivasi di mana Anda tidak perlu makan lagi. Sedangkan bagi kalian yang terlalu rendah dan perlu makan, di ruang batu sebelah sana ada makanan yang bisa bertahan beberapa tahun. Aku dan leluhurmu Wang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan peduli dengan urusan lain. Dengarkan pengaturan Anda dari para tetua. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Sekte Heng Yue ku akan menjalani pelatihan tertutup selama 100 tahun, lalu kami akan menghapus semua aib kami. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari para tetua. Untuk abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang boleh pergi. Kelompok Huanglong yang terdiri dari 3 orang, kalian juga harus mengikuti pelatihan tertutup dan mencoba mencapai pembangunan pondasi sesegera mungkin. Kelompok 3 orang Huanglong mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu murid-murid batin dan berkata, Lu Song, kamu bertanggung jawab atas semua murid batin. Wang Lin, ikuti aku. Aku akan mengatur tempat khusus untukmu. Wanita tua bernama Wang mengangguk dan berkata, Wang Lin, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada kami kapan saja. Wang Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, murid memiliki satu permintaan yang saya harap nenek moyang. Wanita tua bernama Wang mengernyitkan alisnya dan berkata, ada apa? Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Harus fokus mencapai foundation building dulu. Kamu tidak bisa keluar. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah saya selesai, saya bisa fokus pada kultivasi. Wanita tua itu menatap Wang Lin dengan tajam dan ingin berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan dengan hangat berkata, leluhurmu Wang memberikan keselamatanmu di luar. Bisakah kamu memberitahuku apa yang akan kamu lakukan di luar? Wang Lin dengan jujur mengatakan, murid sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang tua, dan pelatihan tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi saya ingin pulang dan melihat orang tua saya terlebih dahulu. Liu Wenju berpikir sejenak. Dia dan wanita tua itu saling berpandangan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, oke, cepat pergi dan cepat kembali. Sepotong batu giok ini dapat menerima satu pukulan dari seorang penggarap formasi inti.
Gunakan hanya saat hidup Anda dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Dia segera mengambilnya dan menyimpannya di tas pegangannya. Jumlah harta yang dia miliki terlalu sedikit. Hanya 2 yang dia miliki adalah jimat dari Zhang Hu dan batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingatlah dengan baik. Liu Wenju mengeluarkan sebagian batu giok lainnya, lalu masuk ke ruangan untuk pelatihan pintu tertutup bersama wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia menggunakan teknik tersebut untuk membuka formasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar gua. Setelah meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik tarik-menarik di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, "Kamu akhirnya pergi. Apakah kamu berencana untuk kembali?" Setelah merenung sebentar, Wang Lin berkata, "Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di rumah, saya punya rencana sendiri." Si Tunan berkata, "Jika tebakanku benar, setelah kamu memberikan elemen kayu yang cukup pada manik penentang surga, kemampuan untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Kalau sekarang 10 kali, tapi kalau elemen kayunya terisi mungkin 100 kali. Pada saat itu, kecepatan pukulan Anda akan meningkat pesat." Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, dia memasuki pegunungan selatan Sekte Hang Yue. Dia takut menarik perhatian, jadi dia sedikit melambat. Pada hari kedua, dia tiba di desa kecil. Dari kejauhan, desa itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Rumah itu berubah dari satu rumah menjadi rumah 3 kamar dengan tanda keberuntungan raksasa di gerbang utama. Meski nyaris tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan terdengar. Asap mengepul dari desa di pagi hari saat semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, namun dia masih bisa dengan jelas merasakan penuh harap dari orang tuanya. Dia sedikit ragu-ragu, tapi dia tidak masuk. Dia mengitari desa sebentar, lalu menemukan tempat untuk duduk dan cocok menanam dengan pepohonan yang bersembunyi. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Suandao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam padanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin pulang dan memaafkan orang tuanya. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Di bulan ini, Wang Lin terus memancarkan kesadaran ilahinya setiap saat. Pada hari tertentu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, "Jadi, mereka memang datang." 2 lampu pedang dengan cepat terbang menuju desa. Setelah mereka mendarat, mereka menampilkan penampilan mereka. Seseorang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat siapa orang itu, tetapi orang ini mengeluarkan bau yang menjijikkan. Sebuah suara penuh kebencian datang dari individu yang diselimuti hitam. Dia berkata, "Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini." Di sisinya ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tapi matanya tidak cerah. Mereka dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, "Kakak senior, Wang Zuo itu benar-benar tercela. Saya pikir betapa dia mengejek Wang Lin, dia akan memberitahu saya di mana orang tuanya berada, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Syukurlah, saya pintar dan memeriksa pendaftaran murid Sekte Hang Yue dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tapi saya tidak tahu rumah mana." Setelah dia mengatakan itu, dia berpikir, "Wang Lin, kita berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi aku masih mengkhawatirkanmu, tapi sekarang, aku adalah murid dari Sekte Suandao. Apapun yang terjadi, saya harus mencuri harta yang Anda miliki." Orang yang mengenakan jubah hitam adalah murid kepala Sekte Suandao, Zhou Peng. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia berharap bisa memakan daging Wang Lin dan meminum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya dirusak oleh Wang Lin. Kini, tubuhnya tertutup debu hitam yang tidak bisa dibersihkan, sehingga ia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam agar orang tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan oleh pakaian, namun bau yang dikeluarkan oleh debu hitam tersebut masih ada. Belum lagi orang lain,
bahkan ketika dia menciumnya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu. Zhang Kuang menahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya mual dan dia merasa ingin muntah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Dia dengan cepat menjawab, kakak senior, mengapa saya berani membodohi Anda? Saya sudah menunjukkan cairannya kepada Anda. Itu adalah cairan yang Wang Lin tukarkan dengan saya untuk nyanyian tahap kondensasi Qi. Saya bersumpah jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan pernah mencapai tahap foundation building. Zhou Peng melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah hitamnya yang tertutup debu. Cahaya ganas melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka, di masa depan, selama aku ada, tidak ada yang berani macam-macam denganmu di Sekte Xuandao. Wajah Zhang Kuang menunjukkan ekspresi gembira, tapi saat dia menundukkan kepalanya, dia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukanlah seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Setelah saya mendapatkan pijakan di Sekte Xuandao, saya akan dapat mencapai tahap foundation building dalam beberapa lusin tahun. Zhou Peng mengungkapkan ekspresi mengejek ketika Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah Anda sudah memberitahu orang lain tentang cairan ini? Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, di seluruh Sekte Xuandao, hanya kami berdua yang tahu tentang ini. Aku tidak memberitahu orang lain. Mata Zhou Peng bertanya. Dia mencengkeram leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kamu berbohong. Zhang Kuang tidak berani membalas. Wajahnya memerah saat dia melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengatupkan giginya dan berkata, kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang saya katakan adalah 100% benar. Aku tidak memberitahu orang lain. Mata Zhou Peng berbinar. Dia muncul dan berkata, saya akan mempercayaimu saat ini. Tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh diri mereka. Aku akan menyempurnakan jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakannya untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali dia mencapai tahap foundation building. Tubuh Zhang Kuang perlapisan. Dia belum pernah mendengar teknik kejam seperti sebelumnya, jadi dia sedikit ragu. Mata Zhou Peng bertanya, pergi. Dia berteriak. Zhang Kuang mengatupkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si Tuna langsung berteriak, benar. Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Kamu terlalu lemah sekarang, tetapi jika kamu cukup kuat, kamu harus membunuh jalan menuju Sekte Xuandao dan membunuh mereka semua. Saat itu, saya senang melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang gagasan si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat hingga hampir berhenti, namun pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih yakin, lalu bergerak lebih cepat menuju desa. Tepat pada saat itu, ekspresi tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikuti di belakangnya seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Kakak senior, kamu. Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyuman dingin. Saudara senior, saya. Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia mundur beberapa langkah sambil meletakkan tangan di tas pegangannya. Zhang Kuang, apakah kamu tidak mencari rumahku? Itu di sana. Wang Lin menunjuk ke arah rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah penuh rasa malu, dan berteriak, kakak senior, saya salah. Ini salah Zhou Peng. Dia memaksaku untuk datang, pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Sepotong batu giok tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang menuju Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai melantunkan mantra sambil mengeluarkan potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk itu muncul, ia mengeluarkan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk ke arah Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia langsung lari. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya,
yang mengelilingi tubuhnya, dan bergerak ke samping. Dia mengirimkan dua tangan tak kasat mata dengan teknik atraksinya. Salah satu dari mereka mencubit pedangnya dan yang lainnya pergi menuju Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di sekitar lehernya, seolah-olah ada tangan yang memegang erat lehernya. Wajahnya berubah menjadi ungu. Dia melepaskan teknik yang dia bentuk dengan tangannya dan meraih lehernya. Niat membunuh, memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara pecah, leher Zhang Kuang tertekuk saat matanya dipenuhi keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan setelah Wang Lin melepaskan teknik atraksi, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang sedikit sebelum akhirnya lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang itu bergetar dan kembali menjadi sepotong batu giok. Wang Lin mengambil batu giok itu dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya juga kehilangan dukungannya dan berubah kembali menjadi potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangan Zhang Kuang, dia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu setengah hari. Dia diam-diam mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia hendak pergi untuk melihat apa yang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Saat dia hendak memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng terkejut. Dia berteriak, "Siapa yang membunuh Zhang Kuang?" Kehadirannya telah hilang sama sekali, artinya dia telah mati. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Wang Lin muncul di pandangannya. Ekspresi Zhou Peng berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan lari. Dia mengutuk dalam hatinya, "Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Anda akan membuat saya terbunuh." Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng. Dia membungkus dirinya dengan teknik atraksi dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak berusaha menoleh. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menyerbu menuju puncak Hang Yue. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Suara Wang Lin memasuki telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia menggigil dan merasa ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Dia berteriak putus asa, "Wang Lin, tidak ada perselisihan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada perselisihan di antara kita. Anda sendiri mengetahuinya dengan baik. Zhou Peng, kamu akan mati hari ini." Zhou Peng mengerang dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan memaksa pedang terbang itu hingga batasnya. Dia berpikir, selama saya mencapai sekte tersebut, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuh saya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih ke arah Zhou Peng. Zhou Peng telah berjaga-jaga terhadap tangan penangkap naga selama ini. Ketika tangan penangkap naga datang, dia terbang mendekati tanah. Dia hampir menghindari teknik tersebut. Tubuhnya aman, tapi pedangnya terkena, menyebabkan dia berputar sebentar sebelum dia menenangkan diri. Wajah Zhou Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai gugup. Teknik atraksinya hanya memiliki jangkauan tertentu dan begitu dia melewati jarak itu, kekuatan tekniknya berkurang banyak. Dia mulai khawatir. Dia mungkin tidak bisa menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng lolos karena hal itu tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang tuanya. Dia segera berkata kepada Si Tunan, "Senior Situ, apakah ada cara bagi saya untuk segera menangkapnya?" Si Tunan dengan tenang berkata, "Ada, tapi..." Wang Lin mengerutkan kening dan segera berkata, "Jika Zhou Peng lolos, maka saya akan membawa orang tua saya dan pindah. Mengenai kultivasi, saya akan menyerah saja dan hidup sebagai manusia fana." Si Tunan segera berkata, "Untuk apa kamu terburu-buru? Saya hanya berbicara sedikit lambat. Jika itu aku yang sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan." "Murid apa? Kamu kentut. Ayo cepat." Wang Lin menjadi lebih cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Si Tunan menggumamkan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Saya dapat membantu Anda berteleportasi sekali, tetapi hanya sekali,
karena jika esensi jiwa saya terlalu banyak habis, maka saya akan menghilang sebelum Anda mencapai transformasi roh, katanya. Dengan itu, si Tunan tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin memasuki tubuhnya. Udara dingin ini sungguh luar biasa. Itu jauh lebih kuat daripada saat dia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik atraksinya. Zhou Peng memperhatikan perubahan Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, namun dia bahkan tidak berani untuk mundur. Dia mulai bergerak lebih cepat. Saat tubuh Wang Lin berubah menjadi patung, si Tunan berteriak, "Jaga pikiranmu tetap tenang. Aku akan berteleportasi." Tiba-tiba, pusaran gelap berputar di seluruh tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Zhou Peng telah terkunci pada Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tercengang. Bahkan sebelum dia dapat memahami apa yang baru saja terjadi, sebuah titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam itu terpecah menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing titik itu berubah menjadi pusaran hitam. Di saat yang sama, tubuh Wang Lin tip tubuhnya dengan cepat mencair dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa lari." Zhou Peng terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk lampu hijau. Lampu hijau ini tumbuh hingga menjadi ular piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah itu berubah menjadi lonceng. Dia membunyikan bel dan ular piton itu semakin besar. Kemudian, ia mengusap ekornya ke arah Wang Lin. Si Tuna berkata dengan suara malas, "Nak, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Saya akan menggunakan tubuh Anda dan menunjukkan salah satu teknik saya yang terkenal." Dengan itu, cahaya biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur muncul. Dengan ledakan, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan destruktif. Saat ombak menyentuh ekor ular piton, ia merambat hingga ke kepalanya. Piton itu jatuh ke tanah, membeku. Zhou Peng batuk seteguk darah karena sembuh dengan ular piton tersebut, tetapi saat dia batuk darah, darahnya membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng juga perlahan membeku hingga menjadi patung es. Si Tunan dengan bangga berkata, "Sangat mengerikan, tidak ada lagi orang. Teknik saya ini bekerja paling baik bila ada banyak orang. Hai Nak, inilah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Bisakah Anda melihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini?" Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh Zhou Peng yang membeku. Tanpa henti, dia meninggalkan Gunung Hang Yue. Setelah menemukan tempat terpencil, dia meletakkan tubuh Zhou Peng yang membeku ke samping dan bertanya pada si Tunan, "Apakah Zhou Peng sudah mati?" Si Tuna perlahan berkata, "Bayi kecil ini belum mati, tapi dia sudah dekat. Jika Anda ingin dia mati lebih cepat, Anda cukup memecahkan kebekuan, maka dia pasti akan mati." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, "Sebelumnya, kamu bilang kamu akan mengajariku teknik boneka. Ajari aku teknik itu." Sekarang, si Tunan tertawa. Dia sangat senang dengan apa yang terjadi. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya teknik wayang ini adalah teknik setan. Dia mengira Wang Lin kurang memiliki niat membunuh. Tanpa niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia budidaya. Si Tunan telah berusaha keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan sepertinya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat senang. "Teknik wayang ini harus kamu lakukan. Saya akan memberi tahu Anda cara melakukannya setelah Anda menemukan gua terpencil," katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Zhou Peng. Dia mencari-cari sampai dia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam. Si Tunan perlahan berkata, "Saya akan melepaskan esnya sekarang." Zhou Peng berada dalam kondisi hampir mati. Anda harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mulai memurnikannya. Wang Lin tercengang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Keluarkan organ dalamnya dan sempurnakan." "Ini." Si Tuna diam-diam tertawa dan berkata, "Ini adalah langkah penting dalam membuat boneka. Jika kamu tidak bisa melakukannya,
maka aku tidak bisa membantumu. Dia diam-diam berpikir, bocah, kamu belum pernah melihat darah, jadi bagaimana kamu bisa haus darah? Teknik wayang golek ini sebenarnya tidak terlalu rumit, namun ini adalah kesempatan bagus untuk sedikit membuka mata. Nah, kamu pasti akan menjadi anggota sekte iblisku. Kamu tidak bisa menghindarinya. Sambil memikirkan itu, si Tunan dengan cepat berteriak, saya akan menghilangkan esnya. Anda punya waktu setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada orang tuamu. Dengan itu, es di sekitar Zhou Peng dengan cepat mencair dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru kembali ke surga menantang Manik. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Ia berpikir jika masalah ini tidak diselesaikan sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Zhou Peng untuk membelahnya. Yang aneh adalah tidak ada darah yang menetes. Sambil menekan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti arahan yang diberikan si Tunan padanya. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya saat akal ilahi fokus pada tugas tersebut. Setengah jam ini terasa seperti 1 tahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan semuanya sudah berakhir, Wang Lin mau tidak mau bergegas keluar gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Bagus, langkah pertama ini sudah selesai. Nah, langkah kedua ini adalah langkah yang paling penting. Anda harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ketuhanan Anda dan memurnikannya selama 3 hari 3 malam. Setelah Anda melakukannya, boneka tersebut dianggap lengkap. Anda perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari itu. Saya akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat saat dia mengangguk dengan getir. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke gua. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua dengan penuh keringat. Zhou Peng berjalan di belakangnya dengan mata berkabut. Zhou Peng, kamu kembali ke sekte Xuandao. Ikuti arahan saya dan bunuh semua orang yang ingin menyakiti saya. Juga, lindungi orang tuaku setelahnya. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh haus darah. Zhou Peng dengan hormat mengangguk dan bergerak menuju sekte Xuandao. Wang Lin memandang Zhou Peng. Setelah sekian lama, Wang Lin bertanya, Senior Situ, teknik boneka ini tidak memerlukan langkah pertama, bukan? Situ tercengang. Dia dengan cepat berkata, kata siapa? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, Anda tidak dapat melakukan langkah kedua. Setelah Wang Lin secara pribadi membuat boneka, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi malah bertanya, akankah Pun Nanzi mengetahui identitas Zhou Peng? Si Tunan ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, sejujurnya, ketika Anda membuat boneka itu, saya menaruh sebagian esensi saya di dalamnya, jadi, jika seorang penggarap jiwa yang baru lahir tidak memperhatikan dengan cermat, mereka tidak seharusnya melakukannya, dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Pun Nanzi harusnya selalu mengikuti pelatihan tertutup, jadi kemungkinan dia mengetahuinya rendah. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan melesat seperti pelangi menuju desa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara familiar datang dari dalam. Bocah kecil, bagaimana bisa ada orang yang menjadi tukang kayu seburuk kamu? Lihat saja, ini bahkan tidak sebaik yang bisa dilakukan anak saya. Puan, Taizu sudah abadi sekarang. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Jika saya bisa menjadi setengah hebat dari dia, saya akan puas. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tercengang. Dia segera mengirimkan akal ilahi. Lalu, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Teman bermainnya lah yang sering menyadap ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan. Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada sosok tua di halaman, Ayah, Taizu sudah kembali. Sosok tua itu gemetar. Dia segera menjatuhkan alat di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang tampak gigih seperti anak kecil. Ikatsu, ayah Wang Lin menggosok matanya dengan keras saat air mata mengalir. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya saat dia mengamati dengan cermat wajah yang dikenalnya itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, Ayah, Taizu bukanlah anak yang baik, tidak datang sama sekali selama 5 tahun terakhir. Itu benar-benar Taizu, istriku, keluarlah.
Putra kami telah kembali. Ayah Taizu menarik Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ayah Taizu dengan bersemangat berkata, Taizu, kamu bertambah tinggi. Kamu hampir mengejar ayahmu. Anda juga menjadi lebih kuat. Bagus, itu anakku. Saat itu, seorang wanita tua menatap Wang Lin saat air mata jatuh dari matanya. Wang Lin naik dan berlutut di depan wanita tua itu dengan ekspresi kerinduan. Dia berkata, Ibu, Taizu kembali menemuimu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Anda belum kembali membahas kami sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Apakah kami masih ada di hatimu? Dalam 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus-menerus memikirkanmu. Saat dia terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis. Ayah Taizu menatap ibu Taizu, lalu berkata, anak kami adalah makhluk abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana Anda bertindak. Ini akan menjadi lelucon di kota. 6 kecil, kamu bisa pulang. Jangan direpot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan meneleponmu saat Taizu pergi. 6 kecil tersenyum. Dia dengan cepat merespons dan pergi setelah menatap Wang Lin dengan kagum. Malam itu, Ibu Wang Lin membuat banyak makanan enak. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbincang tentang perubahan yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Wang Lin tidak perlu makan selama beberapa tahun terakhir ini, tapi masakan ibunya berbau terlalu enak sehingga dia tidak bisa menolaknya. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Hang Yue. Wang Lin ragu-ragu sebentar dan berbohong bahwa sekte Hang Yue pindah, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering mungkin. Orang tuanya tidak meminta menggali lebih dalam mengenai masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya untuk merawat tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak hal telah berubah. Kerabat sering berkunjung dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin bisa mendapatkan kembali bagian warisan keluarganya. Ayahnya tidak lagi banyak mengukir dirinya sendiri, tetapi dia menerima beberapa pekerja magang dan melanjutkan keahliannya. Little Six adalah yang paling pintar di antara para peserta magang. Dia sudah berhasil mempelajari 50 atau 60% keterampilannya. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Ayah, saya melihat ukiran kayu yang dibuat oleh Little Six. Mereka cukup bagus, tidak seburuk yang Anda katakan. Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, mereka masih terlalu miskin. Saat aku mengajarimu cara mengukir, kamu baru berusia 8 tahun, dan kamu sudah melakukannya lebih baik dari dia. Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, ya, Taizu kami selalu lebih pintar dari mereka. Saya harus mengatakan, Taizu, kamu tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga yang datang menanyakan tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa makhluk abadi juga bisa memiliki keluarga. Karena kamu sudah kembali, tinggallah sebentar dan temui mereka bersama ibu. Jika ada yang bagus, kita bisa memutuskannya. Wang Lin tertegun dan tersenyum kecut. Ibu, berapa umurku? Tolong jangan khawatir tentang ini. Ibu Taizu segera menjadi tidak senang dan menatap Wang Lin. Bocah cilik, semua orang seusiamu di desa sudah punya anak berlarian. Wang Lin mengusap hidungnya dan berkata, Bu, menciptakan sebuah keluarga adalah masalah besar. Tunggu beberapa tahun dan saya akan membawanya kembali. Bagaimana dengan itu? Ayah Taizu melihat istrinya hendak berkata lebih banyak. Dia terbatuk dan berkata, istriku, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra kami abadi. Apakah Anda memahami yang abadi? Bagaimana mereka bisa menikah dengan manusia biasa? Taizu mengatakan bahwa dia akan membawa kembali seorang istri abadi. Apakah kamu mengerti? Ibu Taizu terdiam dan bergumam, apa bagusnya makhluk abadi? Yang abadi dapat meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika saya memiliki menantu perempuan yang abadi, maka putra saya mungkin tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin tersenyum masam. Tepat ketika dia hendak berbicara, ibunya memelototinya dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkan ayahmu. Saya kira Anda sedang mengincar sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatian Anda. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kamu bawa kembali. Saat Wang Lin melihat ibunya marah, dia langsung berkata, Bu, jangan khawatir.
Putramu pasti akan membawakanmu kembali menantu yang baik. Setelah makan malam, orang tua Wang Lin menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya hingga larut malam sebelum mereka akhirnya tertidur. Bersambung.